Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, sahabatku yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dosa seumur hidupmu bisa terkejar dengan pahala 4 amalan ini. Bahkan meski usia kita sudah tua, istilahnya kita baru mau tobat sekarang ini, anggap saja begitu. Ataupun kita juga selama ini hidup kita banyak kekurangan, banyak kelalaian, banyak kehilapan selama hidup kita. Syekhona Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau mengatakan, bagi seseorang yang melalui hidupnya dalam kelalaian, kemudian dia mau mengejar ketertinggalannya dia tersebut, itu masih bisa. Bagaimana mengejarnya? Sedangkan umur saya sudah 50 tahun, umur saya sudah 60, apakah masih bisa mengejar yang lalu-lalu? Jawab beliau, bisa. Dengan memakmurkan 4 waktu saja, yaitu 4 waktu kita makmurkan. 1. Waktu antara maghrib dan isya, kira-kira nggak lebih dari 1,5 jam. Bayangin saja, sekali kita memakmurkan 12 tahun, itu baru dengan sholat yang 6 rakaat saja. Belum pahala ngaji, belum pahala zikir, belum pahala ini dan itu. 12 tahun, makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Yang kedua, waktu sebelum subuh. Syekhona Al-Habib Atos Habsi, beliau bilang, ya waladi layakuni di asan minnak. Jangan sampai ayam jago lebih jago dari kamu. Artinya, sebelum subuh dia sudah bangun dan siap berkokok. Janganlah kita kalah dengan ayam jago, dengan ayam jantan. Bangunlah, bangunlah sebelum subuh, jangan kalah dengan ayam. Kalau kita bangunnya habis subuh, berarti ayam jago lebih baik dari kita. Makmurkan waktu sebelum subuh, walaupun 15 menit, 20 menit sebelum subuh, kita sudah di atas sajadah, sudah siap, siap dengan tasbihnya, siap dengan istighfarnya. Walaupun 2 rakaat, Rasulullah bilang, rakaatan fiyo fil lail, kanjul min konzir. 2 rakaat di tengah malam, bagaikan harta karun surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga disebutkan Al-Habib Al-Imam Syekhona juga. Ini kita dapat cerita dari orang-orang yang kita kenal aja, enggak cerita dari yang jauh-jauh. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syekh Abidin, itu dikisahkan beliau, itu puluhan tahun enggak pernah tinggalkan hizib akhirul lail, tadarus Quran akhir malam di masjid. Datang itu akhir malam ke masjid itu, dituntun sama anaknya Al-Habib Muhammad atau sama cucunya. Itu sambil dituntun datang 2 jam sebelum subuh. Dituntun itu sambil buru-buru. Buruan wahai anakku, kita kesiangan. Padahal dilihat subuh masih 2 jam lagi. Beliau bilang kesiangan. Coba kalau orang-orang kita sekarang sudah adzan masih ngorok, tarik selimut. Beliau subuh masih 2 jam lagi sudah menjerit kesiangan. Belum lihat ya kesiangannya orang sekarang seperti apa. Puluhan tahun Suyuk yang kita kenal puluhan tahun, enggak satu pun dari mereka yang tinggal qiyamul lail. Enggak satu pun dari mereka yang tinggal sholat berjamaah.
Al-Imam Abdullah bin Umar As-Sayitiri. Beliau mengatakan, kalau kamu lihat santri penuntut ilmu, enggak sholat jamaah, enggak bangun malam, dia cuci tangan, dan dia enggak ada harapan. Santri enggak bangun malam, santri enggak sholat jamaah, itu enggak pantas disebut santri oleh beliau. Nah, itu waktu sebelum subuh, walaupun 15 menit, mari kita sudah di atas sajadah. Kemudian, waktu antara subuh sampai isyraq, sampai terbit matahari. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasannya, barang siapa yang sholat subuh jamaah, duduk di musolahnya zikir kepada Allah, bukan mainan HP, bukan buka televisi, bukan buka internet, duduk di musolahnya. Habis subuh zikir kepada Allah atau baca Al-Quran atau pengajian atau ilmu. Sampai terbit matahari terus sholat sunnah 2 rakaat isyraq atau setelahnya sholat duha juga boleh kalau sudah masuk waktunya. Maka sesaat tersebut pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, dan sempurna, gratis lagi. Yang mau haji atau umroh pahalanya besok datang ke masjid, duduk, sholat, berzikir. Pulang-pulang dapat pahala haji dan umroh. Coba kita bayangkan, kalau kita mau pergi haji, berapa hari harus tinggal di sana, berapa biaya yang mau kita keluarkan. Begitu. Tapi pahalanya besok bisa kita dapatkan tiap hari. Tapi kewajiban haji tetap wajib bagi yang mampu. Ini waktu yang ketiga. Dan waktu yang keempat, sebelum tenggelam matahari, siapkan sebelum tenggelam matahari untuk berzikir, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah. Ini 4 waktu. Sebelum subuh, kemudian habis subuh sampai isyraq. Kemudian juga sebelum tenggelam matahari, sore hari untuk berzikir, baca wirid sobah wal masa, azkarul sobah wal masa, yang diringkas oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Al-Azkar itu ringkasan daripada apa yang dicantumkan oleh Bil Sunni. Itu guru-guru kita dulu bilang, orang yang tidak baca kitab Al-Azkar bukan lelaki, enggak jantan. Belilah kitab Al-Azkar walaupun dengan menjual rumah untuk beli kitab Al-Azkar. Kemudian juga waktu yang ketiga itu sebelum subuh, kemudian habis subuh sampai isyraq, sebelum maghrib walaupun beberapa saat untuk istighfar, dan antara maghrib dan isya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memakmurkan waktu-waktu kita. Allah memakmurkan waktu kita dengan ketaatan, dengan keimanan. Itu disebutkan yang terakhir, ulama kita itu mereka mahal waktunya, terutama waktu antara maghrib dan isya, sampai mereka bilang, lebih baik wajah saya dipukul dengan obor api yang menyala, disodorkan ke wajah saya itu, lebih saya sukai daripada orang bicara ngajak saya ngobrol obrolan duniawi antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memakmurkan waktu kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.